kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Bapak. Semua karena berkat kasih karunia-Mu Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Sama-sama katakan, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Dengan iman katakan, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Shalom, selamat sore. Sudah dikasih Tuhan, ada beberapa pengumuman yang saya mau sampaikan.
Yang pertama, renungan di IC Korea sudah bisa lihat di website di icwordpress.com. Setiap hari ada renungan yang sudah bisa renungkan. Kemudian yang kedua, Cool via Zoom di akhir tahun 2020 ini, hari Rabu tanggal 30 Desember jam 8 malam waktu Korea akan dilayani oleh Pastor Vivi Susanto dari Gereja Pusat kita Bethany Church Singapura. Cool, Rabu 30 Desember jam 8 malam bersama Pastor Vivi. Kemudian ibadah minggu depan, kita sudah masuk tahun yang baru, tanggal 3 Januari 2021. Kita sama-sama masih beribadah dengan media Zoom ini, saudara ya, dan minggu depan itu ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus. Jadi sudah di rumah masing-masing bisa menyiapkan roti dan anggur ya. Anggur bisa diganti dengan teh ya, saudara, untuk bersama-sama menikmati perjamuan kudus minggu depan. Oke, baik, kita akan memberikan persembahan keuangan kita. Saudara bisa menyiapkan persembahan saudara dan mentransfer ke rekening di IC Korea dengan nomor rekening 5599100849647 atas nama Yeni. Mari kita berdoa untuk persembahan dan juga untuk firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama. Bapa, kami mendeklarasikan bahwa segala sesuatu dalam hidup kami, termasuk harta dan keuangan, ini adalah milik kepunyaan Tuhan. Kami bersyukur jika sampai hari ini Tuhan masih memberikan kami kepercayaan untuk mengelola keuangan dengan bijaksana dan benar. Oleh karena itu Tuhan, di minggu terakhir di tahun 2020 ini Tuhan, kami mau mempersembahkan persembahan ucapan syukur kami Tuhan kepadamu. Biarlah ini boleh memuliakan Tuhan dan boleh digunakan oleh gereja lokal kami untuk membawa lebih banyak lagi orang-orang menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Terima kasih Tuhan, kami sebentar juga mau merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan di minggu terakhir, di bulan Desember tahun 2020 ini. Kami rindu Tuhan untuk mendengar suara-Mu, pimpinan-Mu Tuhan, untuk kami bisa masuk Tuhan ke tahun yang baru dengan penuh sukacita dan ucapan syukur, karena Tuhan adalah Allah yang setia. Terima kasih untuk kemurahan Tuhan, terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan di sepanjang tahun 2020 ini. Engkau Tuhan yang sungguh sangat baik. Engkau yang memulai pekerjaan yang baik dalam hidup kami. Kami percaya Engkau juga yang akan melanjutkannya sampai seluruh rencana-rancangan dan kehendak-Mu yang kekal itu boleh digenapi dalam hidup kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas hidup kami di tempat ini sama seperti di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat, Raja, Mesias yang kami cintai, kami hormati dan kami layani sampai seumur hidup kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua orang yang siap merenungkan firman, sama-sama katakan amin. Amin. Baik, selamat sore, shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini adalah minggu terakhir di tahun 2020 ya, saudara ya. Kita memasuki minggu yang terakhir dan hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan yang simpel saja. Judulnya adalah senantiasa berdoa atau berdoalah senantiasa. Mari kita buka bersama Injil Lukas pasal 18 ayat 1 sampai 8. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Sudah dikasih Tuhan, dalam teks ini Tuhan Yesus memberikan suatu highlight, garis bawah, suatu penegasan, emphasis atau penekanan, bahwa sebagai murid-murid Yesus, ya sebagai orang-orang Kristen, Kristen itu artinya murid Yesus, pengikut Yesus, orang-orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dan telah memberi diri dibaptis. Saudara, sebagai murid-murid Yesus, kita harus selalu berdoa dengan tekun. Katakan tekun. Ya, persistence ya. Berdoa senantiasa berdoa.
Saya mengajak kita melihat ayat pertama. Sudah tadi dikatakan Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka, yaitu kepada murid-muridnya, untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ya, ada kata selalu berdoa dan ada kata dengan tidak jemu-jemu. Ya, dalam terjemahan bahasa Inggris, always pray and not lose heart. Ya, and not give up. Selalu berdoa dan tidak menyerah, saudara. Nah, dalam teks ini, untuk mengajarkan ketekunan di dalam berdoa, Tuhan Yesus memberikan suatu perumpamaan atau suatu kisah. Ya, dikatakan di suatu kota ada dua tokoh ya, saudara ya. Tokoh yang pertama adalah hakim yang jahat atau hakim yang lalim. Dan tokoh yang kedua adalah janda yang lemah. Kenapa saya bilang janda ini lemah, saudara? Karena konteks pada waktu itu, kalau sudah baca Alkitab, Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, konteks sejarah pada waktu itu menyatakan bahwa kelompok janda dan anak yatim piatu itu adalah kelompok masyarakat yang lemah. Ya, janda, yatim piatu dalam konteks PL dan PB itu adalah kelompok masyarakat yang lemah. Artinya mereka memang tidak berdaya. Nah, dituliskan bahwa hakim ini adalah seorang yang tidak takut akan Allah dan dia tidak menghormati seorang pun. Ya, sementara janda ini dikatakan selalu datang kepada hakim yang lalim, yang jahat, yang nggak menghormati seorang pun itu, dia selalu datang untuk meminta tolong. Ya, tentu kita tahu bahwa janda ini menghadapi suatu kasus, tetapi sekali lagi, karena kedudukan seorang janda itu sangat lemah di masyarakat pada waktu itu, maka dia tidak mampu membela diri. Ya, meskipun janda ini berada di posisi yang benar, tetapi dia tidak mampu membela diri. Namun sayang sekali kita melihat sang hakim di perumpamaan ini, saudara ya, dia tidak memiliki hati nurani untuk berpihak kepada janda yang lemah ini. Ya, dikatakan bahwa hakim ini menolak dan tidak mau membela janda yang meminta tolong ini. Tapi yang menarik adalah janda ini memiliki sikap hati yang tidak mau menyerah. Katakan tidak mau menyerah, ya, tidak mau menyerah. Ya, dikatakan meskipun sudah ditolak, janda ini tetap terus-menerus datang meminta tolong agar kasusnya dibela, agar dia dibenarkan. Dan akhirnya sang hakim yang jahat dan lalim yang tidak menghormati seorang pun ini, yang tidak takut akan Allah ini, akhirnya hatinya luluh juga. Ya, karena dikatakan dia merasa diganggu, dia merasa direpotkan oleh sikap pantang menyerah yang dimiliki oleh sang janda. Dikatakan di ayat 5. Namun karena janda ini menyusahkan aku, tuh. Jadi si hakim ini merasa disusahkan, direpotkan, diganggu ya. Akhirnya dia berkata, "Baiklah, ya, aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Ya, akhirnya saudara, janda ini mendapatkan pembelaan karena dia tekun meminta. Dan ayat 6-7 kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Ini perhatikan ayat 7. Saya mengajak kita bersama-sama baca ayat 7 ya, 2, 3. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya, perhatikan, yang siang malam berseru kepadanya. Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Saudara dikasih Tuhan, dari sini kita bisa memahami bahwa Tuhan Yesus ya tidak mengajarkan bahwa hakim yang jahat itu adalah Allah. Ya, hati-hati loh ya. Karena ada tafsiran yang menganggap ini hakim yang jahat itu Allah, kemudian janda yang lemah itu adalah orang-orang percaya yang berseru gitu. Jadi sebagai orang-orang percaya itu kita harus paksa Tuhan ya, kita harus gedor-gedor Tuhan, kita harus desak Tuhan gitu. Saya sering tuh dengar orang khotbah begitu dari teks ini ya. Jadi mereka menganggap hakim yang jahat itu gambaran dari Allah, kemudian janda yang lemah itu gambaran kita, orang-orang percaya. Jadi kita harus gedor Tuhan, kita harus tuntut Tuhan, kita harus paksa Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan menyerah dengan permintaan kita dan akhirnya mengabulkan gitu. Ada banyak orang khotbah seperti itu. Tapi sebenarnya kalau sudah baca teliti, sudah baca baik-baik, Tuhan Yesus sama sekali tidak menyatakan bahwa hakim yang jahat, hakim yang lalim, yang tidak menghormati seorang pun itu adalah Allah. Dan janda yang lemah, yang tidak menyerah itu adalah kita, orang-orang percaya. Enggak, saudara. Tuhan Yesus enggak mengatakan seperti itu. Justru sebaliknya. Di ayat 7 tadi kita melihat. Kalau hakim yang jahat, yang berurusan dengan janda ini akhirnya mau menolong, apalagi Allah kita. Karena Allah kita bukan jahat. Allah kita adalah Allah yang baik. Katakan amin. Ya, ini yang mau dijelaskan oleh Tuhan Yesus. Allah bukan hakim yang jahat.
Allah bukan hakim yang lalim yang tidak menghormati seorang pun. Bukan. Dia adalah Bapa yang baik. Allah kita adalah Bapa yang baik. Ini yang harus saudara mengerti. Ya. Jarang orang khotbahkan mengenai hal ini, tetapi saya mau tekankan, ini yang dimaksud oleh Yesus. Nah, saudara, hubungan kita dengan Allah itu bukan hubungan antara janda yang lemah dengan hakim yang jahat. Bukan. Hubungan kita dengan Allah adalah hubungan antara, ayat 7 berkata, orang-orang pilihan ya dengan Allah yang baik. Amin. Ya, kita ini orang-orang yang dipilih Tuhan. Kalau hakim yang jahat saja bisa menolong janda yang gak ada urusan dengan hidupnya, apalagi Allah kepada kita, orang-orang pilihannya. Jadi perumpamaan ini mengajarkan kepada kita bahwa sebagai orang-orang pilihan Allah, kita harus berdoa dengan tekun, berdoa dengan penuh kesungguhan. Karena Allah ingin membangun relasi yang intim dengan kita. Amin, saudara. Dan prinsip ini juga dinyatakan di Injil Matius. Mari kita lihat bersama Injil Matius pasal 7, ayat 7 sampai 11. Injil Matius pasal 7, ayat 7 sampai 11 juga menyatakan prinsip yang sama, saudara ya. Dikatakan oleh Yesus, mintalah, maka akan diberikan kepadamu, carilah, maka kamu akan mendapat, ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Ayat 11, yuk kita baca bersama-sama, 2, 3. Jadi jika kamu yang jahat, Bapak yang jahat, ini jahat menurut standarnya Tuhan ya. Ya, menurut standar Tuhan tuh orang tua tuh di hadapan Tuhan kan semua orang berdosa. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga. Ini dia prinsipnya. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Ya, how much more will your Father who is in heaven give good things, katakan good things to those who ask him. Saudara, menarik di ayat 7-8 dikatakan kita harus berdoa dengan responsif. Kita harus berdoa dengan penuh kerinduan. Minta, cari, ketok. Itu berarti kan responsif ya. Penuh kerinduan, penuh dengan ketekunan, saudara ya. Kenapa? Karena Bapa di sorga adalah Allah yang baik dan dia akan memberikan hal yang baik kepada anak-anak yang meminta kepadanya. Tapi memang harus diakui realitanya, saudara. Kita seringkali memiliki persoalan dengan kata baik. Ya, karena kenapa saya bilang persoalan? Karena gini, karena kriteria baik menurut Tuhan tidak selalu sama dengan kriteria baik menurut kita. Halo, betul nggak? Kira-kira mirip lah sama kita sama papa mama kita. Kriteria baik papa mama kita kadang-kadang tidak selalu sama dengan kriteria baik kita sebagai anak. Makanya kita suka berbeda pendapat, ya. Kita sering bersilih paham, kita sering berbenturan dengan orang tua kita. Betul nggak? Sama. Allah itu adalah Bapa, orang tua, ya, Bapa di sorga. Nah, seringkali saya melihat orang Kristen pun sebagai anak-anak Tuhan, ya, seringkali tidak sedikit saya melihat berbenturan dengan Tuhan. Bahkan tidak sedikit juga mereka yang akhirnya marah dengan Tuhan. Mereka kecewa sama Tuhan. Ya, mereka tawar hati, mereka pahit dengan Tuhan. Wah, itu sebuah realita. Kenapa? Karena kriteria baik. Ya, kriteria baik ini tidak selalu sama. Nah, saudara, saya harus menyatakan kepada saudara bahwa Alkitab itu mengajarkan bahwa Allah kita itu adalah Allah yang kekal. Artinya dia tidak terbatas oleh materi, ruang, dan waktu. Jadi Allah itu berada melampaui atau berada di luar dimensi ruang dan waktu. Ya, minggu lalu saya sudah bilang bahwa Tuhan Yesus Alfa dan Omega. Dia yang awal, dia yang akhir. Ya. Artinya apa? Dia bisa melihat kehidupan kita itu dari awal sampai akhir. Dan Tuhan itu bisa melihat dari perspektifnya yang kekal. Nah, ini yang jadi persoalan. Karena Tuhan itu selalu melihat dalam perspektif yang kekal. Sedangkan kita ini berada di dalam dimensi ruang dan waktu. Itu dia yang jadi masalah. Ya, kita itu nggak mampu menyelami pikiran Tuhan karena memang perspektifnya Tuhan itu kekal, gitu loh. Sedangkan perspektif kita kan penuh dengan keterbatasan. Kita dibatasi dengan masa lalu, masa kini, masa depan. Ya, kita cuman
Ya cuma segitu, kita cuma tahu itu, tiga itu. Masa lalu, masa kini, sedangkan Tuhan nggak ada masa lalu, masa kini, masa depan. Tuhan itu kekal, ya, dia yang awal, dia yang akhir. Nah, seringkali ini dia menurut saya yang menjadi persoalan, ya. Nah, saudara, memang disinilah butuh yang namanya iman, ya. Disinilah ya yang kita, yang kita butuhkan. Kita harus belajar, saya pakai kata belajar, ya. Kita harus belajar menurut saya untuk minta sama Tuhan. Kan ada lagunya tuh, open the eyes of my heart, Lord, ya. Open the eyes of my heart, I want to see you. Itu ada di surat Efesus pasal 1 kan. Rasul Paulus berdoa supaya Tuhan membukakan mata hatinya menjadi terang, ya, supaya dia bisa melihat. Nah itu, supaya dia bisa melihat pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilan Tuhan. Jadi menurut saya memang kita harus berdoa sama Tuhan supaya Tuhan itu membuka mata hati kita, supaya kita bisa melihat perspektif Tuhan yang kekal, gitu loh, saudara. Ketika kita bisa melihat perspektif Tuhan yang kekal, maka kita nggak akan pernah komplain. Kita nggak akan pernah marah-marah sama Tuhan. Kita nggak akan pernah kecewa atau pahit hati dengan Tuhan, gitu. Kalau kita bisa melihat dalam perspektif yang kekal. Karena kita percaya bahwa dia adalah Allah yang baik. Ya. Dia adalah Bapa yang baik, saudara. Nah, saudara, saya percaya kita semua sudah tahu bahwa bicara tentang jawaban doa selalu ada 3 kan, yaitu ya, tidak, dan tunggu, ya. Tapi menurut saya sih sebenarnya, saudara, bukan ketika Tuhan berkata tidak, when God says no, itu kalau menurut saya itu bukan karena Tuhan jahat, bukan karena Tuhan tidak mau memberikan pemberian yang baik kepada kita, tetapi karena dia punya sesuatu yang lebih baik. Jadi kalau menurut saya jawaban doa itu ada 3, yaitu ya, tunggu, atau lebih baik. Ya, jadi bukannya tidak, tetapi lebih baik, ya. Karena dia yang tahu persis hidup kita dari awal sampai akhir. Nah, doa itu adalah ekspresi kasih kita kepada Tuhan, ya. Banyak orang suka tanya, kan Tuhan itu maha tahu, ya kan? Kalau Tuhan itu udah maha tahu, buat apa sih kita berdoa? Kan sebelum kita ngomong aja Tuhan juga udah tahu. Ya benar. Gimana jawabnya? Kan Tuhan itu maha tahu. Kenapa kita harus berdoa setiap hari? Karena Tuhan itu pengen membangun relasi kasih, saudara. Dia tuh pengen ngobrol, pengen berkomunikasi. Benar, dia memang sudah maha tahu. Kita belum ngomong aja, dia udah tahu gitu. Tetapi dia memang senang sekali ketika kita sebagai anaknya itu ngobrol, berkomunikasi, ya. Kita semua belum jadi orang tua sih, ya. Tapi nanti kalau sudah punya anak, saudara pasti akan senang sekali kalau anak saudara itu mau ngobrol sama saudara, ya, mau berbicara kepada saudara gitu. Meskipun mungkin kita udah tahu nih kira-kira dia mau ngomong apa nih gitu, ya. Tetapi kita tetap senang. Anak-anak itu tuh berarti mengasihi kita, ya. Dia mau ngobrol sama kita, berarti dia care, dia peduli. Sama Bapa di surga itu memang sudah tahu apa yang ada di dalam hati kita. Tapi ketika kita berbicara kepadanya, kita itu sedang menyatakan bahwa kita mengasihi dia dan hidup kita itu bergantung kepada Tuhan. Saudara, salah satu ciri utama dari seorang Kristen yang rohaninya bertumbuh dewasa itu adalah kepercayaan terhadap dirinya sendiri semakin lama semakin berkurang. Dan kepercayaan kepada Tuhan semakin lama semakin bertambah besar. Ini sangat paradoks dengan dunia, ya. Karena dunia mengajarkan kita untuk percaya diri. Kamu bisa. Kamu harus percaya sama dirimu sendiri. Kamu tuh hebat, kamu itu luar biasa. Yes, yes, yes gitu ya. Kamu tuh punya kekuatan, energi yang tanpa batas ya di dalam diri kamu dan kamu belum keluarkan itu semuanya. Ayo kamu harus katakan kamu bisa, kamu sukses, kamu kaya gitu ya. Kalau dunia kan begitu, mengajarkan ada kekuatan tanpa batas di dalam diri kita. Kita harus mengandalkan diri kita sendiri. Itu orang sukses, itu orang berhasil. Mengandalkan diri sendiri, percaya diri sendiri, berdiri di atas kaki sendiri, ya kan? Tapi kalau sudah baca Alkitab, Alkitab mengajarkan sebaliknya. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia. Ayo. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan kekuatan Tuhan. Ya, percayalah kepada Tuhan, bukan kepada diri sendiri loh. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Tuhan dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amsal 3 ayat 5-6. More of you and less of me. Itulah kekristenan yang sehat, saudara. Kekristenan yang sehat itu adalah kepercayaan kita terhadap diri semakin berkurang, mengecil, tetapi kepercayaan kita kepada Tuhan semakin lama semakin bertambah besar. Nah, doa itu adalah ekspresi kasih dan ketergantungan kita kepada Tuhan. Jadi,
Orang yang nggak mau doa atau orang yang jarang berdoa itu adalah orang yang angkuh. Itu adalah orang yang sombong. Ya, jadi kita bisa nguji nih, kita ini rendah hati atau sombong dari kehidupan doa kita. Salah satunya. Kalau saudara tidak pernah berdoa, itu artinya apa? Saudara merasa diri saudara mampu menjalani kehidupan ini tanpa Tuhan. Karena saudara tidak mau melibatkan Tuhan. Saudara merasa lebih pintar, saudara merasa lebih berpengalaman, saudara mungkin punya keuangan yang baik, atau saudara punya relasi atau koneksi orang-orang hebat, sehingga saudara merasa nggak butuh Tuhan, nggak perlu bergantung dan mengandalkan Tuhan. Saya bisa dengan kepintaran saya sendiri, saya bisa dengan pengalaman saya sendiri, saya bisa karena saya punya keluarga dan teman-teman yang hebat-hebat yang bisa saya andalkan. Itu adalah tanda bahwa sudah ada kesombongan di dalam diri kita. Orang yang hidup di dalam doa adalah orang yang rendah hati, ya. Dan ini juga menguji diri saya sendiri, ya. Kadang-kadang saya juga suka naik turun kehidupan doa saya. Nah, kelihatan dari situ bahwa saya sedang mengandalkan diri sendiri ketika saya tidak melibatkan Tuhan dalam kehidupan saya. Meskipun saya seorang pendeta, ya, tapi saya sendiri harus menjaga hati saya setiap hari. Kerendahan hati itu disiplin setiap hari, saudara. Ya, kerendahan hati itu harus didisiplin setiap hari. Karena manusia itu punya kecenderungan untuk sombong. Ya. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata di Filipi 4 ayat 13, yuk kita lihat yuk. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, berapa banyak dari saudara yang mau mengandalkan Tuhan setiap hari? Boleh lambaikan tangan? Ya, taruh tangan kanan saudara di dada, katakan senantiasa berdoa. Amin. Andalkan Tuhan. Nah, saudara, saya akan tutup firman Tuhan hari ini simpel saja ya. Kita tuh 4 hari lagi akan mengakhiri tahun 2020, saudara. Kerasa nggak sih? Sekarang udah tanggal 27 Desember, 28, 29, 30, 31. Ya, kita akan segera memasuki tahun 2021. Ya, Bapak Rohani kita sudah mendapatkan pimpinan Tuhan. Akan saya jelaskan nanti mengenai tahun 2021 adalah the year of integrity, ya. Minggu depan, khotbah minggu depan. Tahun integritas, saudara. The year of integrity. Nah, saya percaya kita semua mengalami kesusahan, ya, seperti yang tadi WL kita ngomong, Raquel bilang susah, ya. Memang pandemi COVID-19 ini kan di luar prediksi, kan, dan itu berdampak sekali, kita harus akui, susah, kita semua mengalami kesusahan, keterbatasan. Tetapi saya percaya tidak pernah ada yang kebetulan. Amin. Ya, Tuhan kita tetap berdaulat, Dia tetap pegang kendali atas segala sesuatu. COVID-19 ini adalah salah satu akibat dari kejatuhan manusia di dalam dosa. Jadi memang dunia ini bukan tempat tinggal yang ideal, bukan tempat tinggal yang sempurna. Dunia ini sudah jatuh di dalam dosa. Itu sebabnya saudara nggak perlu kaget melihat ada bencana, ada musibah, ada kejahatan, ada kesengsaraan, ada penderitaan, ya. Karena cukup banyak orang ateis kan bilang, di mana Tuhan? Kenapa ini banyak bencana, musibah dan lain sebagainya? Katanya Tuhan itu baik, katanya Tuhan itu berkuasa, tapi kok Tuhan tidak mencegah atau Tuhan tidak menghentikan penderitaan, kesusahan, bencana, musibah dan lain sebagainya, ya kan? Salah satu pertanyaannya orang ateis kan itu. Tapi kita harus mengerti bahwa dunia ini sudah jatuh di dalam dosa, sudah tidak normal lagi, saudara. Dan Tuhan sudah menyiapkan dunia yang kekal. Bukan dunia yang sekarang ini, tapi nanti di langit baru dan bumi yang baru. Itu lagi kan, perspektif Tuhan itu selalu kekekalan, ya. Perspektif Tuhan selalu eternal. Kalau kita itu perspektifnya apa? Here and now, ya. Saya harus punya kesempurnaan sekarang. Saya nggak boleh melihat ada evil, pain, and suffering di dunia ini. Itu karena kita here and now, nowism. Tapi kalau Tuhan itu selalu bekerjanya bukan nowism. Tuhan itu selalu bekerja eternalism. Ya. Nah, kalau kita mengerti prinsip ini, saudara, maka kita akan rendah hati untuk terus memohon kepada Tuhan. Mari, masih ada waktu 4 hari ini untuk kita merendahkan hati. Saya mengajak kita buka teks terakhir, Yakobus 4 ayat 13 sampai 16. Ya, Yakobus 4 ayat 13-16 berkata begini. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, ya. Ke kota Anu itu maksudnya kota yang nggak ada namanya, saudara, ya. Bisa kota apa aja, saudara bisa sebut. Kota Anu itu adalah kota apa saja. Ini bicara tentang perencanaan, saudara, ya. Dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Ini nggak masalah, ya, ayat 13 ini. Karena memang semua manusia itu harus punya perencanaan. Karena kalau kita gagal dalam merencanakan, sebenarnya kita sudah merencanakan kegagalan, ya. Jadi semua kita harus punya perencanaan.
Tahun 2021, saudara harus punya perencanaan. Ini nanti didiskusi Nicole ya. Mulai minggu pertama kita nanti akan masuk di setiap call akan sharing nih mengenai perencanaan di tahun 2021. Jadi nggak ada masalah dengan ayat 13, tapi coba lanjutkan ayat 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi hari besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Kenapa bisa sampai ada ayat 14? Coba lihat ayat 15. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Ayat 16 nih, ini yang jadi masalah saudara ya. Bukan perencanaannya yang masalah. Harus punya rencana manusia itu. Kalau enggak jadi liar hidupnya. Tapi yang jadi masalah itu di ayat 16. Yuk kita lihat ayat 16. 2, 3. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi yang menjadi problem itu ayat 16. Bukan perencanaannya. Kita harus punya perencanaan supaya hidup kita tertata dengan baik. Tetapi yang menjadi masalah adalah ketika kita memegahkan diri dalam membuat perencanaan. Artinya apa? Kita tidak mau melibatkan Tuhan dalam perencanaan yang kita buat. Saudara harus hati-hati dengan hati ya. Jangan sampai kita merasa diri kita mampu menjalani tahun 2021 ini. Saudara, kita nggak mampu loh. Ada banyak hal yang kita nggak bisa kontrol dalam hidup ini, saudara ya. Ada banyak hal yang kita nggak bisa kendalikan dalam hidup ini. Ini yang penting yang saya mau kita bawa setiap hari dalam hidup kita, yaitu kalimat jika Tuhan menghendaki. Ayat 15. Jika Tuhan menghendaki. Yuk katakan bersama yuk, jika Tuhan menghendaki. 2, 3. Jika Tuhan menghendaki. Ini harus sering diucapkan nih, ya. Ini harus sering diucapkan nih. Kita jangan ngotot gitu, memaksa Tuhan untuk selalu mengikuti apa yang kita mau. Ingat, kita ini sangat terbatas. Ya, kita cuma punya pandangan here and now. Tapi Tuhan itu perspektifnya kekal, saudara ya. Jadi kita harus selalu ngomong begini. Jika Tuhan menghendaki. Itu adalah kalimat orang yang rendah hati, saudara. Itu adalah kalimat orang yang mau bersandar penuh kepada Tuhan. Katakan total surrender. Total surrender. Ya, kerendahan hati dan penyerahan total itulah yang membuat hidup kita bisa tenang. Hidup kita bisa damai dan kita bisa mengucap syukur dalam segala keadaan. Kalau saya melihat begini, kalau saudara mau dibebaskan dari stres, mau dibebaskan dari ketakutan, mau dibebaskan dari kekhawatiran, kecemasan, kegelisahan, mau ya? Saya berdoa tidak ada yang depresi tahun 2021, nggak ada yang frustasi tahun 2021. Gimana caranya Ko Dedi supaya saya bebas dari stres, ketakutan, kekhawatiran? Ini caranya. Sering-sering hidupi dan katakan, jika Tuhan menghendaki. Karena kalimat ini akan membebaskan kita dari ketakutan. Membebaskan kita dari frustasi. Membebaskan kita dari segala bentuk kekhawatiran, kecemasan, dan kegelisahan. Karena kita percaya, jika Tuhan kehendaki, itu berarti rancangannya yang jadi dalam hidup kita. Bukan rancangan kita. Kita bawa rancangan kita sama Tuhan, tapi kita harus akhiri dengan kalimat ini, bukan kehendakku, tetapi kehendakmu yang jadi. Nah, kalau kehendak Tuhan yang jadi, maka kita rileks. Kalau kehendak Tuhan yang jadi dalam hidup kita, kita percaya kehendaknya selalu lebih baik, bahkan terbaik buat hidup saudara dan saya. Amin. Ya, Tuhan gak akan izinkan kecelakaan, malapetaka terjadi dalam hidup kita, ya. Tetapi Dia pasti akan melindungi dan menjaga kita supaya seluruh rencananya digenapi dalam hidup kita. Itu sebabnya kalau kita ngerti kalimat ini, maka kita bisa hidup damai, kita bisa hidup tenang, dan kita bisa hidup bahagia senantiasa, ya. 2021 memang misteri dan masih banyak tantangan tentunya yang akan kita hadapi di tahun yang baru nanti. Tetapi kalau kita menjalaninya dengan kalimat, jika Tuhan menghendaki, saya percaya kita semua akan bisa tetap bersemangat dan bersukacita memasukinya bersama dengan Tuhan. Kita sama-sama mau nyanyikan lagu ini, bukan dengan kekuatanku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri.
Engkaulah Tuhanku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Berapa banyak dari saudara yang mau meresponi firman Tuhan? Mari di minggu terakhir di tahun 2020 ini kita mau sama-sama datang kepada Tuhan. Ingat saudara, kita semua terbatas sekali. Kita nggak memahami segala sesuatu dalam hidup ini. Banyak misteri yang kita nggak pahami. Oleh itu sebabnya kita harus berjalan dengan iman, bukan dengan penglihatan. Kita harus belajar untuk rendah hati, mengandalkan Tuhan, dan menyerahkan segala sesuatu yang ada dalam hidup kita pada kendali Tuhan. Mari kalau saudara mau dengan rendah hati, saudara mau menyerahkan hidup saudara, masa depan saudara, perencanaan saudara kepada Tuhan, boleh taruh tangan kanan saudara di dada. Saya akan berdoa. Bapa di sorga, kami berdoa untuk setiap orang yang menaruh tangan kanan di dada. Tuhan, kami merendahkan diri kami. Kami mau katakan, jika Tuhan menghendaki, kami akan melakukannya. Karena kami tahu hidup kami seperti uap yang sebentar ada dan setelah itu lenyap. Kami bahkan tidak tahu Tuhan, kapan kami akan mengakhiri hidup ini. Kami nggak tahu Tuhan, sangat terbatas sekali. Tetapi kami mau belajar selagi Tuhan memberi kami nafas, Tuhan memberi kami kesempatan, Tuhan memberikan kami kepercayaan. Ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian, supaya kami beroleh hati yang bijaksana Tuhan. Biarlah di waktu yang singkat ini Tuhan, kami boleh mempergunakan semua kesempatan yang Tuhan percayakan untuk kami lebih lagi mengasihi Tuhan, dan supaya kami lebih lagi mengasihi sesama kami, menjadi berkat untuk orang-orang yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau terus berdoa dengan tekun, kami mau terus berdoa dengan gigih, karena kami tahu doa adalah sebuah ungkapan kasih kami kepada Tuhan, dan kami sangat tergantung kepada Tuhan. Kami mau mempercayakan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan. Berdaulatlah sepenuhnya atas hidup kami. Jadilah pada kami seperti yang Kau inginkan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan sebentar Tuhan, kami bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Mari buka hati, tengadakan kedua belah tangan saudara, dan terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Mulai dari sekarang sampai Maranatha, datanglah segera ya Tuhan Yesus. Kami semua merindukanmu. Dalam nama Yesus, semua yang mau terus mengandalkan Tuhan, sama-sama katakan amin. God bless you. Keep winning. Haleluya.